Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat ya. Bunda-bunda cantik, murid-murid ibu dan teman-teman guru, semoga sehat semuanya ya. Hari ini saya membuat sebuah video yaitu tentang topiknya Quran sebagai pedoman hidup. Subtopiknya hubungan Quran dan ilmu pengetahuan. Al-Quran menyuruh belajar sejarah untuk mengambil perbandingan dalam menghadapi masa depan yang sejalan dengan semua tingkatan ilmu pengetahuan dan peradaban dengan berpikir seimbang. Ilmu dan agama dimulai dari Adam, dari Nabi Adam. Antara ilmu dan agama tidak ada konflik. Ilmu dan agama menciptakan kebahagiaan dunia akhirat. Jika bertentangan ilmu dan agama, antara ilmu dan agama dunia akan kacau dan rusak. Ahli ilmu pengetahuan dan ahli agama seharusnya bersatu untuk kebahagiaan manusia dan alam semesta. Quran sebagai pedoman dalam mengatur pembuatan undang-undang dan peraturan sesuai situasi, kondisi, dan kesiapan masyarakat. Adapun kumpulan surat dan ayat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yaitu surat Al-Baqarah 9, surat Al-Baqarah 2, ayat 145, 247, 255. Kemudian surah Ali Imran 3 ayat 61. Surat An-Nisa 4 ayat 162 ayat 166. Surah Al-An'am 6 ayat 106. Surah Hud 11 ayat 14, surat Yunus 12 ayat 22, surat Al-Arad 13 ayat 43, surah Yusuf 12 ayat 22, surah Al-Isra 17 ayat 60, surah Al-Kahfi 8 ayat 65, 66, 70, 65, 66, 91. Surah Taha 20 ayat 110. Nah, itulah tadi tentang subtopik kita hubungan Quran dan ilmu pengetahuan. Nah, teman-teman semua, kalau kita lihat fenomena situasi keadaan kita di negara kita sudah baik ya, tetapi sedikit-sedikit ada kekurangannya. Seperti kita ketahui tentang dikatakan di sini saya garis bawahi tentang dimulainya ya agama itu bersamaan dengan adanya Nabi Adam. Nah, kemudian di sini dituliskan, saya garis bawahi, agama tidak ada konflik. Jadi ilmu yang dalam agama itu tidak ada konflik. Contohnya apa? Contohnya itu tadi ya, kalau misalnya ilmu dan agama, contohnya ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, misalnya matahari, bulan, bintang, angin, awan itu adalah semuanya terjadinya hujan, semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur sistem alam ini, bukan kita. Nah, dikatakan ilmu dan agama tidak ada konflik. Kalau ada konfliknya seperti baru-baru ini kan negara China ya membuat matahari, tetapi tidak berdasarkan agama ya, tidak berdasarkan ilmu agama. Nah, terjadilah kekacauan kan di udara ya, yang mana angin terjadi angin puting beliung, kemudian terjadi siklus air menjadi bumi porak-poranda ya.
terjadi banjir di mana-mana, kacau balau ya. Itu tadi karena ilmunya tidak mengikuti agama. Jadi ilmu dan agama itu harus ada sejalan dia. Kemudian saya garis bawahi ilmu agama. Jika bertentangan antara ilmu dan agama, dunia akan kacau dan rusak. Itulah ya China ya. Nah sekarang mau di apalagi Rempang, mau dibuat lagi katanya pabrik terbesar, mau dikorek lagi. Sudah emas dikorek, semua dikorek, ditambang. Itu ditambang itu kan caranya ya dipecahkan batu bumi ini yang penyangga bumi ini dikorek ke dalam sehingga dalam bumi kosong, maka terjadilah kiamat. Pecah buminya ya kan, retak, gempa segala macam ya, tidak ada keseimbangan lagi bumi itu kan, tidak ada lagi penyangganya, itu maksudnya ya. Kemudian ahli agama seharusnya bersatu untuk kebahagiaan manusia dan alam semesta. Jadi orang yang ahli agama itu bersatu ya, berdiskusi tentang manusia dan tentang alam semesta ya, seperti itu ya yang dikatakan. Kalau kita mau membuat pabrik atau mau mengorek, bikin tambang, buat dulu andalamnya, penelitiannya tentang tanah itu gitu maksudnya ya, amdalnya. Nah kemudian saya garis bawahi lagi yaitu Quran sebagai pedoman dalam mengatur pembuatan undang-undang. Nah undang-undang itu dibuat karena adanya ketidaksesuaian antara Quran dan undang-undang itu ya. Ada sesuatu kejadian, maka dilihat kembali apakah sudah sesuai dengan Quran. Tujuan ayat Quran ini sebagai pedoman hidup kan, pedoman hidup. Nah peraturan gitu juga, peraturan sesuai enggak dengan situasi, kondisi dan kesiapan masyarakat. Kalau dalam Quran kan kalau mencuri ya potong tangannya ya kan, digantung ya. Nah ini dilihat juga sesuai situasi, kondisi dan kesiapan masyarakat. Nah itu tadi ya tentang keterangan Quran sebagai pedoman hidup kita, hubungan Quran dan ilmu pengetahuan. Nah demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada manfaatnya.